Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk kuliah farmakoterapi dasar ya. Ini masih terkait dengan home pharmacy care. Ya, jadi pertemuan sebelumnya telah kita singgung ya terkait dengan apa itu home pharmacy care, kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian siapa saja yang memang kita pilih ya untuk diberikan pelayanan home pharmacy care atau pelayanan kefarmasian di rumah ya, tentunya adalah oleh apoteker ya. Kemudian peranan kita sebagai apoteker itu apa? Ada memberikan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Nah, kita lanjutkan ya terkait dengan dokumentasi. Jadi pada saat kita melaksanakan atau melakukan home pharmacy care ya sebagai farmasis, maka kita harus mendokumentasikan ya. Karena dokumentasi ini untuk apa? Ya memang ini memang penting sekali ya dokumentasi ini. Ketika nantinya di suatu hal ke depan ya, di suatu hal berikutnya ada beberapa masalah yang menyangkut terkait dengan penggunaan obat atau yang lainnya, maka kita mempunyai mempunyai dokumentasi gitu ya. Jadi pendokumentasian ini sangat berguna sekali, yaitu untuk mengevaluasi kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tersedianya data atau profil pasien ya. Nah, kira-kira manfaat dari dokumentasi itu apa saja? Nah, yang pertama adalah memberikan bukti dan kepastian hukum ya bagi apoteker dan pasien. Jadi ketika nantinya ada suatu masalah dan sebagainya, kita sudah punya bukti ya dan kepastian hukumnya ya. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah bagi apoteker dengan standar kualitas yang sama. Kemudian yang ketiga adalah data yang terdapat dalam dokumen tersebut ya. Ini dapat digunakan untuk penelitian ya, karena dokumentasi tersebut kan biasanya tertuang dalam PMR tadi, Patient Medication Record ya. Jadi seperti rekam medis ya, Patient Medication Record atau rekam medis ya. Kemudian juga manfaat yang lainnya adalah kita mengetahui riwayat penyakit pasien ya, karena di situ kan kita gali juga terkait dengan riwayat penyakit pasiennya yang sudah riwayat penyakit pasiennya bagaimana, penyakit yang pernah diderita apa saja, penyakit yang sekarang diderita apa saja, kemudian pengobatan telah diperoleh apa saja dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu ya, untuk aktivitas pelayanan kefarmasian di rumah dibutuhkan beberapa dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dokumentasi yang bagaimana saja. Nah, ini ada kurang lebihnya 4 ya, secara garis besarnya, yaitu dokumentasi terkait dengan prosedur tetap pelayanan kefarmasian di rumah. Ya, jadi protap terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah, kemudian dokumentasi catatan penggunaan obat pasien, kemudian juga dokumentasi terkait dengan lembar persetujuan untuk apoteker dan pasien, dan juga kartu kunjungan. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama yaitu terkait dengan prosedur dokumentasi terkait dengan prosedur tetap pelayanan kefarmasian di rumah. Jadi di sini ada protapnya. Ya, prosedurnya bagaimana? Jadi ini prosedur kalau prosedur itu kan berarti runtut ya. Jadi yang pertama memang apoteker melakukan penilaian awal terhadap pasien untuk mengidentifikasi adanya masalah kefarmasian yang perlu ditindaklanjuti dengan pelayanan kefarmasian di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, apoteker menjelaskan permasalahan kefarmasian kepada pasien dan manfaat pelayanan kefarmasian di rumah bagi pasiennya. Kemudian yang berikutnya adalah pasien menawarkan pelayanan kefarmasian di rumah kepada pasiennya. Ya. Kalau pasiennya setuju, maka
kita menyiapkan lembar persetujuan atau informed consent, dan tentunya adalah kita meminta pasien untuk memberikan tanda tangan. Nanti ada contoh formnya ya. Nah, ini pasiennya tanda tangan tentunya adalah bagi pasien yang menyetujui kalau kita akan memberikan home pharmacy care tersebut ya. Kemudian berikutnya apoteker mengkomunikasikan layanan tersebut ya. Kemudian apoteker membuat rencana pelayanan kefarmasian di rumah dan menyampaikan kepada pasiennya dengan mendiskusikan waktu dan jadwal yang cocok dengan pasien dan keluarganya, di mana rencana ini diberikan dan didiskusikan dengan dokter yang mengobati. Nah, ini terutama adalah bila pasiennya ini merupakan pasien rujukan ya. Kemudian berikutnya yaitu melakukan pelayanan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disepakati ya. Jadi setelah pasiennya setuju, maka nanti akan kita buat kesepakatan ya antara kita sebagai apoteker dengan pasiennya, kemudian juga mengkoordinasikan pelayanan kefarmasian kepada dokter bila pasiennya juga rujukan, dan apoteker nantinya akan mendokumentasikan semua tindakan profesi tersebut pada catatan penggunaan obat pasien. Jadi ini merupakan prosedur tetap ketika kita nantinya akan memberikan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care atau HPC ya. Nah, selain itu dokumentasi yang lainnya yaitu ada dokumentasi terkait dengan catatan penggunaan obat pasien atau pasien medication record ya. Jadi terkait dengan catatan penggunaan obat pasien ini ada contoh formnya. Ya, jadi data pasien, kemudian nama pasien, kemudian jenis kelaminnya, kemudian juga alamat, nomor telepon, pekerjaan pasiennya apa, kemudian umurnya berapa, tinggi pasiennya berapa, berat badannya apa, golongan darahnya apa ya. Jadi ini di sini ada memuat identitas pasiennya harus jelas juga ya. Termasuk juga sampai pada nomor teleponnya supaya kita nantinya mudah untuk menghubungi ya. Kemudian juga ada tabel seperti nomor ya, kemudian tanggal kunjungannya, ini tanggal kunjungan ya. Kemudian jam pelayanan, kemudian data dokter juga ada di sini. Jadi nama dokternya siapa, kemudian spesialisnya, alamatnya di mana, kemudian kasusnya apa, ada permasalahan apa tidak. Kemudian terapi yang diberikan apa? Tanggal resepnya tanggal berapa? Nama obatnya itu apa saja obatnya? Cara pemberiannya atau rutenya bagaimana? Per oral atau suntikan atau yang lainnya. Kemudian catatan pelayanan apoteker itu apa? Nah, kemudian kalau dijumpai ada masalah terkait dengan obat, maka di sini dicatat di sini dan penyelesaiannya bagaimana. Ya. Itu terkait dengan dokumentasi catatan penggunaan obat pasien atau pasien medication record ya. Nah, kemudian selain itu juga ada dokumentasi terkait dengan lembar persetujuan pasiennya atau informed consent. Jadi ini merupakan suatu lembar atau form ya, di mana di situ akan tertuang bahwa pasiennya ini benar-benar setuju untuk kita berikan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Nah, untuk lembar persetujuan pada informed consent ini minimal memuat ada nama pasiennya, kemudian alamat pasiennya, umur pasiennya, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh pasiennya ya. Misalnya pasiennya menghadapi masalah terkait dengan penyakit diabetes mellitus ya atau yang lainnya. Kemudian bentuk pelayanan kefarmasian yang direncanakan oleh apotekernya bagaimana. Misalnya bentuk pelayanannya adalah memberikan rekomendasi terapi ya terkait dengan farmakologi atau farmakologi, kemudian memberikan KIE, komunikasi informasi edukasi, kemudian monitoring dan sebagainya.
Kemudian juga di situ di dalam lembar persetujuan juga ada hak dan kewajiban apoteker. Kemudian juga ada hak dan kewajiban si pasiennya, dan ada tanda tangan pasien dan tanda tangan apoteker. Ya, jadi untuk lembar persetujuan untuk kalau kita akan memberikan humbar masker ini paling tidak sekurang-kurangnya ada ini, ya. Kemudian dokumentasi yang lainnya yaitu kartu kunjungan. Jadi kartu kunjungan ini sebenarnya merupakan bukti ya terkait dengan kehadiran apoteker. Jadi ketika kita datang ke rumah pasiennya, berkunjung, akan memberikan pelayanan kefarmasian, maka di situ kita harus sebagai buktinya harus harus ada buktinya, yaitu berupa kartu kunjungan ya. Jadi kartu kunjungan ini merupakan bukti kehadiran kita sebagai apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah dan membuat catatan sederhana dan tentunya adalah mudah dimengerti oleh pasiennya ya, khususnya tentang perkembangan kondisi pasien yang dituliskan oleh apoteker ya. Jadi ketika kita memberikan catatan sederhana, itu tentunya juga mudah dimengerti oleh pasiennya. Jadi bahasanya juga bahasa yang awam ya. Jangan memberikan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh kita saja ya. Jadi misalnya pasiennya mendapatkan resep obat-obatan ya, misalnya suatu obat yang memang itu diminumnya adalah bersamaan dengan makanan, maka kita memberikan catatannya obat diminum DC atau Durantis 6. Kan berarti kan pastinya nggak tahu. Maka sebaiknya bahasa yang dituliskan ya di kartu kunjungan itu dibuat lebih sederhana lagi. Misalnya obat diminum bersama dengan saat makan. Atau diperjelas lagi pada suapan keberapa. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk kartu kunjungan ini paling tidak berisi ada nama pasiennya ya, kemudian nama apoteker, tanggal dan jam kunjungan ya, kemudian catatan apoteker ya, kartu kunjungan, di mana kartu kunjungan ini nanti disimpan oleh apoteker dan pasiennya. Jadi nanti ada 2 rangkap ya, yang disimpan oleh pasiennya sendiri dan apoteker. Jadi nanti isinya sama ya. Nah, itu terkait dengan dokumentasi. Jadi ada beberapa hal ya. Jadi ada protap, kemudian ada pasien medication record, kemudian ada lembar persetujuan dan kartu kunjungan ya. Kemudian selain itu ya, ketika kita memberikan pelayanan kefarmasian, memberikan pengobatan kepada pasien, tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi juga ketika pasiennya menggunakan obat dan bahkan setelahnya, kita juga wajib untuk memonitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan obatnya. Nah, tujuannya apa dari kita melakukan monitoring dan evaluasi? Tujuan umumnya yaitu tersedianya informasi yang akurat tentang pasien dan pengobatannya, tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di rumah. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya yaitu yang pertama melakukan monitoring terkait dengan tindakan pelayanan kefarmasian di rumah yang dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi pasiennya terkait dengan perubahan status atau perkembangan kesehatan pasien sebagai akibat penggunaan obat. Ya. Kemudian yang kedua yaitu menilai respon atau hasil akhir dari pelayanan kefarmasian untuk membuat keputusan kapan itu pelayanan kefarmasian di rumah kita hentikan. Ya, karena tadi kan ada kriterianya. Kapan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care ini kita hentikan atau kita sudahi. Ya, tadi sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi, yaitu tujuan berikutnya mengevaluasi kualitas, proses, dan hasil pelayanan kefarmasian di rumah. Nah, dalam mengevaluasi kualitas proses di sini
yaitu bisa menilai keakuratan dan kelengkapan pengajian awal, kemudian menilai kesesuaian perencanaan dan ketepatan dalam melakukan pelayanan kefarmasian, dan menilai efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan kefarmasian yang dilakukan. Kemudian selain itu, untuk tujuan khususnya adalah memperoleh data statistik. Jadi apoteker memperoleh data terkait dan monitoring dan evaluasi ini dengan secara teratur mengunjungi pasiennya, ya. Jadi semakin kita teratur, semakin kita sering, semakin kita disiplin mengunjungi pasiennya, maka kita akan memperoleh data monitoring dan evaluasi secara lengkap, yaitu untuk mengobservasi dan mendiskusikan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasiennya. Kemudian juga memperoleh informasi dari pasien dan keluarganya tentang persepsi mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Ya. Kemudian juga melakukan pertemuan dengan tim kesehatan atau multidisipliner, ya. Jadi multidisipliner itu tidak hanya profesi kefarmasian saja, tetapi tim medis yang lainnya juga untuk menilai perkembangan kesehatan pasien dan keluarganya terhadap hasil pelayanan kefarmasian yang diberikan. Di mana hasil pertemuan yang disampaikan kepada pasien dan keluarganya ini tentunya adalah untuk menilai hasil yang telah dicapai dan rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah contoh kartu kunjungan. Jadi di kartu kunjungan ini juga tadi ya lengkap juga ada nama pasien, jadi identitas pasiennya ya, nama pasien, kemudian alamatnya di mana, nama apotekernya siapa ya, nomor teleponnya bisa dihubungi berapa ya. Kemudian juga ada tabel ya, tanggal dan jam kunjungan. Ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan lagi ya. Kalau masih banyak lagi tergantung dari formnya, dari lebar formnya, dari luas formnya. Kemudian juga catatan apoteker ketika berkunjung itu apa, dan bila ada yang kurang jelas ya atau yang lainnya bisa dituliskan di kolom keterangan juga ya. Jadi contoh kartu kunjungan seperti ini ya. Kemudian ini juga saya lampirkan terkait dengan ini contoh form pelaporan efek samping ya. Jadi ketika kita tidak hanya pada pelaksanaan HPC atau home pharmacy care, tapi ketika kita menjumpai adanya efek samping obat dari obat-obat yang digunakan pada pasien, maka kita wajib untuk melaporkannya ke Badan POM RI ya. Nah, ini contoh formulirnya. Formulir pelaporan efek samping obat. Jadi di sini ada penderitanya, nama disingkat aja, umur, suku, berat badan, kemudian pekerjaan, kemudian di sini data-data pasiennya ya. Jadi berdasarkan informasi pasiennya, penyakit utamanya apa, kemudian outcome-nya bagaimana ya, apakah pasiennya sembuh atau meninggal dan sebagainya. Jadi ini hasil dari efek sampingnya, apakah pasiennya sembuh, meninggal atau yang lainnya. Kemudian penyakit atau kondisi yang menyertai, nah ini nanti bisa ditandai. Jadi kondisinya pada saat itu bagaimana, apakah terjadi gangguan ginjal, hati, alergi, atau kondisi medis yang lainnya. Kemudian untuk efek samping obatnya, bentuknya apa yang terjadi, ini terkait dengan manifestasi klinisnya ya. Kemudian atau tanggal mulai terjadi itu kapan, kesesudahan efek samping obat. Jadi tanggal berapa, pasiennya bagaimana kondisinya ya. Kemudian riwayat efek samping yang pernah dialami apa saja, obat dari obat apa ya. Kemudian nama obat, ini bisa nama dagang atau pabriknya, bentuk sediaannya, kemudian berikan tanda obat apa saja yang memang dicurigai memberikan efek samping, kemudian cara pemberiannya apa, dosisnya bagaimana, tanggal mulai dan tanggal akhir, kemudian indikasi penggunaan. Kemudian juga ada keterangan tambahan seperti kecepatan timbulnya efek samping atau onsetnya ya, onset timbulnya efek samping. Apakah efek samping
yang timbul ini diobati apa tidak ya. Jadi di sini dicatat karena kan memang ada efek samping yang memang dibiarkan saja ya sambil dilihat perkembangannya. Ada ketika efek samping terjadi obat itu dihentikan juga ada. Ada ketika efek samping itu terjadi dilihat efek sampingnya apa, misalnya gatal-gatal, kemudian nanti diberikan tambahan obat untuk mengatasi gatal-gatal yang merupakan efek samping dari obat itu. Kemudian juga data-data labnya kalau ada dan tanda tangan pelapornya yang melaporkan efek samping tersebut. Ya, jadi ini adalah contoh form pelaporan efek samping obat. Ya, oh ya, sudah habis ya. Sampai di sini. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.